Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bimbingan pranikah sesi yang ketujuh ini kita belajar pilar berikutnya, yaitu komunikasi dan manajemen konflik. Seperti kita ketahui, dalam kehidupan nikah tidak ada yang semuanya berjalan mulus ya. Mungkin terjadi perbedaan yang mengakibatkan konflik. Dalam Amsal 25 ayat 11 dikatakan, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Artinya, kita harus hati-hati dengan apa yang diungkapkan lewat kata-kata. Ya. Lidah, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan nikah. Jadi hati-hati, ya. Mungkin harus difilter dengan apa yang kita dengar, ya. Nah, kemudian yang kedua, faktor kedekatan dengan Tuhan mempengaruhi komunikasi, ya. Ketika faktor orang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, dia juga memiliki pola pikir Allah, otomatis dia bisa memperkatakan kata-kata firman Tuhan dalam relasi satu sama lain, dalam berhubungan satu sama lain, ya. Kemudian faktor kesadaran dengan orang lain, intinya orang lain juga punya perasaan. Jadi harus pikirkan apa yang kita katakan, jangan katakan apa yang kita pikirkan, ya. Hati-hati ya, banyak kan orang mengatakan aja langsung, apa yang dipikirin diungkapkan, ya. Harus dipikirkan dulu bagaimana akibatnya, ya. Apa yang terjadi kalau saya mengatakan kepada suami saya, apa yang terjadi kalau saya mengatakan hal ini kepada istri saya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 5 tingkat dalam komunikasi, ya, kepada orang yang tidak kita kenal dekat, nggak ada hubungan apapun, dan kemudian juga nggak akan ada pengaruh dalam relasi, tidak ada ikatan emosional dan sebagainya. Maka komunikasinya hanya say hello, ya, sifatnya basa-basi, ya. Jadi tidak ada ikatan emosional apapun juga. Kemudian meningkat, ya, ada sharing soal informasi, data, fakta, dan sebagainya. Bertukar, ya, saling menukar data, fakta, dan informasi. Itu yang levelnya lebih meningkat. Tapi makin dalam lagi, kalau suami istri cuma ngomongin yang data, fakta, mungkin harus dilewati itu, harus ada, ya. Harus yang mengungkapkan opini, pandangan, ya. Bisa mengungkapkan values, apa yang bernilai baginya, apa yang berharga bagi suami, apa yang bernilai bagi istri, bisa diungkapkan dan melibatkan masalah personal dan emosional, ya. Tentunya selain logical harus masuk akal, tapi juga lebih personal, kaitannya dengan hubungan suami dengan istri tentunya, ya. Sudah ada hubungan emosional, bisa aja hubungan emosional yang positif, ya, itu wajib seharusnya, harus, ya. Tapi bisa juga yang negatif, yang mendatangkan luka hati, kepahitan, kebencian, ya, dendam, ya. Bisa tuh suami dendam sama istrinya, atau sebaliknya, istri dendam mati sama suaminya, ya. Oke, tapi bukan hanya itu, saudara. Harus ada keterbukaan. Sekali lagi, tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada rahasia, semuanya transparan, ya. Suami mengetahui kondisi istri, situasi apa yang dihadapi, demikian pula sebaliknya. Nah, jika komunikasi tidak berjalan dengan lancar, tidak bisa memanajemeni perbedaan-perbedaan yang ada, yang memang sudah dari sononya udah beda, ya. Laki-laki dan perempuan aja udah beda, ya. Beda pola asuh, pola pikir, pola macam-macam. Dan ini bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga, ya. Konfliknya macam-macam. Nah, pertanyaannya, suami menegur istri atau sebaliknya, ya? Boleh nggak istri menegur suami? Harus, saudara. Wajib menegur. Cuma, sekali lagi, harus tahu how-nya. Apa, bagaimana, kapan, di mana, dan seperti apa cara menegurnya, ya. Alkitab berkata, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya, duaan dulu, jangan di muka publik, ya. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Dan tentunya
dengan sikap humble spirit, dengan sikap rendah hati, bukan sikap menghakimi, bukan sikap merendahkan, bukan sikap tidak menghargai, ya, menegur sambil merendahkan, menghakimi, marahi, ya. Sekali lagi, dengan rendah hati seperti kata Tuhan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, nggak salah ya, tiap hari ya, atau minimal seminggu sekali lah ya, katakan dengan tulus, I'm sorry, aku minta maaf. Ada 3 kata yang luar biasa: tolong, maaf, terima kasih. Tapi ini yang juga harus sering dikatakan, maaf. Kenapa? Karena kita orang yang suka salah mungkin ya. Menurut kita benar aja, pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita benar ya. Tapi kan belum tentu menurut pasangan kita ya. Jadi gak salah tuh, dengan rendah hati seorang istri atau suami katakan saya minta maaf ya, tapi dengan tulus, tidak dengan motivasi, dengan maksud yang lain. Nah, pentingnya komunikasi dalam pernikahan itu karena itu memiliki beberapa fungsi ya. Pertama, mengungkapkan kasih sayang ya. Jadi keintiman, kasih itu diungkapkan ya, diekspresikan dalam bahasa ya. Jadi dengan berkomunikasi ada kasih sayang yang diungkapkan. Nah, kemudian juga komunikasi harus diwarnai dengan percakapan yang baik tentunya ya, bukan percakapan yang menjurus kekerasan ya. Harus sesuatu yang baik, yang membangun dan sebagainya. Nah, ada beda antara laki-laki dan perempuan ketika mereka berkomunikasi ya. Jadi seorang laki-laki punya tujuan komunikasi apa? Untuk mencapai target, untuk mencapai sasaran, untuk mendapatkan pencapaian. Tapi perempuan beda. Ketika dia berkomunikasi, istri berkomunikasi untuk apa? Supaya ngilangin stres ya, supaya lega. Ya, apalagi laki-laki ngomong sehari 3.000 kata, perempuan harus minimal 15.000 kata. Jadi pengen ngomong aja, nggak pengen ditanggapin sih ya. Jadi itu tujuan komunikasinya supaya lega. Nah, waktu laki-laki stres, dia diem. Jadi kalau lihat laki-laki lagi diem itu lagi stres. Suami kalau lagi diem itu lagi stres. Tapi sebaliknya, istri kalau lagi stres ngoceh terus ya, ngomong terus, itu berbeda. Yang satu diem, yang satu ngomong. Makanya beda memang ya. Satu dari Venus, satunya dari Mars ya. Nah, saat suami berkomunikasi, dia cenderung menilai sesuatu. Tapi beda, istri ketika berkomunikasi itu bukan ada unsur penilaian dan sebagainya, tapi hanya untuk memberikan informasi, data dan sebagainya. Nah, jadi saat suami ingin problem solver, ingin memecahkan masalah, dia cari solusinya apa, solusinya bagaimana, bagaimana caranya masalah ini terselesaikan. Berbeda ya. Kalau istri justru sukanya bagi-bagi tuh ya, sharing malahan ya, sharing masalahnya, ceritakan masalahnya. Dan pola bicara seorang suami biasanya sistematis, terstruktur ya. Tapi kadangkala istri itu kalau ngomong itu ekspresif karena menyangkut faktor emosional juga ya. Intonasinya mungkin 1 oktav lebih tinggi ya dari suami. Ya, kadang-kadang suami itu nggak ngerti ya, kenapa istriku kok ngomongnya tinggi banget ya. Padahal itulah caranya seorang istri, seorang wanita mengungkapkan mungkin stresnya dalam komunikasi. Nah, ingatan seorang suami dalam komunikasi itu lebih pendek, ya, short, lebih gampang lupa, ya, ketimpa-timpa yang lain. Tapi perempuan itu bisa inget, ya, karena itu melibatkan emosionalnya hal-hal itu, ya. Yang ketiga, harus ada kejujuran, keterbukaan. Nah, itu muncul lewat komunikasi yang tadi transparan ya. Suami terbuka, istri juga terbuka. Jadi tidak menyimpan rahasia satu sama lain, tidak menyimpan mungkin satu yang membebani. Jadi harus diungkapkan hari itu. Yang keempat,
dalam komunikasi juga tercermin komitmen. Apapun situasinya, sekali lagi, bagaimanapun kondisinya, ya, tidak tergantung kepada responmu. Aku, suami atau istri, tetap rindu memberikan yang terbaik, tetap rindu mengupayakan yang terbaik, tetap rindu untuk menghasilkan yang terbaik, melakukan yang terbaik untuk pasanganku, ya. Jadi saudara, keempat hal ini adalah fungsi dalam komunikasi, sehingga konflik yang timbul dalam pernikahan itu bisa di manajemen, bisa dikelola dengan baik dan menghasilkan sesuatu yang indah, ya. Jadi masalah demi masalah datang dalam kehidupan rumah tangga itu justru menjadi tambang emasnya Allah untuk terus membentuk dan menggarap suami istri makin teguh, makin kokoh, makin berkomitmen satu sama lain, dan kehidupan rumah tangga mereka boleh terus menjadi berkat. Karena jangan lupa, ada Tuhan di balik setiap peristiwa kehidupan. Jadi ketika suami istri, keluarga menghadapi masalah, mari fokus kepada masalahnya. Jangan cari siapa salah, siapa benar, ya. Kemudian saling menghakimi, gara-gara kamu, akhirnya saling menyalahkan, dan konflik makin melebar, makin memuncak, makin panas. Dokter bukan bersanding tapi bertanding, bukan duet tapi duel, ya. Bukannya cocok tapi cekcok satu sama lain, dan akhirnya bisa terjadi bubar, ya, lewat perceraian. Jadi mari melalui komunikasi setiap konflik kita bereskan dengan anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.